LC Family, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama bersuka cita dan bergembira dalam Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk buka hati dan pikiran kita untuk menerima kuasa-Nya lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan. Mari sama-sama angkat suara mulai lagi buat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat suara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama bersorak lebih lagi buat Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Namamu begitu indah Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang kudus, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Yesus
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna sampai pada hari ini. Kami tahu kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami mau sama-sama merendahkan hati kami, Tuhan. Kami mau sama-sama bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di Forward Living Church. Apapun yang menjadi musim kehidupan kami saat ini Tuhan, baik di area keuangan, di area hubungan Tuhan, di area pekerjaan, bisnis, studi Tuhan, di area kesehatan Tuhan, kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu sesulit apapun situasi yang kami alami saat ini, kami nggak pernah berjalan sendirian. Kami tahu Tuhan berjalan bersama kami, Engkau memegang tangan kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami percaya Tuhan, kami akan menerima kelimpahan, kami akan menerima kesembuhan, kami akan menerima damai sejahtera Tuhan, kami akan menerima kelepasan, mukjizat, kemerdekaan yang daripada Engkau, kami akan menerima penyediaan yang daripada Engkau Tuhan, dan kami terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Anda juga dapat mengirimkan pokok doa Anda melalui link tree di bio Instagram Forward Living Church atau melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dan jangan lupa untuk mengirimkan press report jika doa Anda telah dijawab Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama membacakan Bible verse untuk hari ini dari Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sekali lagi kita baca dari Mazmur pasal 26 ayat 2 sampai 3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan setiap saudara. Hari ini kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Anda dapat menyiapkan roti, anggur, teh atau minuman rasa di rumah Anda masing-masing. Dan perjamuan kudus hari ini akan dilayani oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Saat ini mari dengan antusias buka hati saudara untuk menikmati berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya
keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga Forward Living Church. Saya ucapkan salam hangat dari keluarga, tentunya juga kami yang sama-sama melayani di FLC untuk Anda semua yang hari ini bisa online Sunday Service lewat YouTube channel. Selamat datang di bulan yang baru, Oktober 2020. Kita percaya seluruh hidup kita, bahkan sampai ada di bulan ke-10 ini, di masa-masa yang tidak mudah, semua karena penyertaan Tuhan, benar-benar karena pembelaan dan juga perlindungan Tuhan. Dan saya mengajak kita semua tidak berputus asa, tetap percaya, bahkan sebagaimana Anda tadi kita dibantu oleh teman-teman FLC Worship untuk ada di hadiratnya. Saya yakin kok setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah kita lakukan benar-benar bisa kita rasakan, bahkan membantu kita untuk bisa semakin serius juga fokus menikmati online Sunday Service hari ini. Kita akan menerima firman, izinkan Roh Kudus benar-benar berbicara secara pribadi untuk kita semua. Anda orang tua, Anda pasangan suami istri, Anda anak-anak, mungkin Anda juga sedang sendirian menyaksikan online Sunday Service ini. Jangan pernah merasa kesepian karena hadiratnya, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Sebelum kita lanjut, sama-sama saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan, untuk karya-karyamu yang luar biasa. Jujur, ada banyak hari dan minggu yang kami lalui. Kami dalam kekhawatiran. Kami dalam ketakutan. Bahkan ada banyak ketidaktahuan di dalam kehidupan kami, di pikiran, di hati kami. Tapi izinkan lewat ibadah ini, kami percaya kami bisa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Karena kehidupan kami sampai hari ini, kami masuk di bulan yang baru. Semua karena cintamu kepada kami. Ampuni akan dosa dan pelanggaran kami. Terus bimbing kami, supaya benar-benar semua kami bisa semakin lebih baik lagi hidup sebagai anak-anakmu. Doa kami di bulan yang baru ini, kami tidak berhenti dengan kehidupan kami, tapi kami mau terus kompak dan belajar bersama-sama dengan kehendak-Mu, bersama-sama dengan Roh Kudus, supaya kami ada di jalan-jalan-Mu dan tetap ada di rencana-Mu. Berbicaralah lewat firman-Mu hari ini, supaya kami nggak nyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi di minggu pertama ini kami terima bimbingan, kami terima arahan, kami terima kehendak. Apa yang Kau inginkan ada di kehidupan kami. Kami siap diberkati. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap untuk diberkati. Sama-sama yuk dimanapun Anda berada, kita katakan amin. Di bulan ini, Oktober, kita FLC punya satu tema yang baru, yaitu Grace and Truth. Grace, anugerah dan kebenaran. Bagi saya, dua kata ini sangat bold. Yaitu apa? Sangat tebal, sangat kuat, sangat jelas. Ya, dua kata yang gak asing di kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu anugerah dan kebenaran. Dan kita gak bisa hidup tanpa dua kebenaran ini, tanpa dua kata ini. Itulah kenapa kita berterima kasih. Bahkan Tuhan masih titipkan ya satu tema yang baru, Grace and Truth. Di bulan ke-10 ini, bahkan di masa-masa kita semua sedang menghadapi pandemik COVID-19. Kita perlu bersyukur sama Tuhan, bahkan terus izinkan dimanapun Anda saat ini berada. Saya minta izinkan
Roh Kudus berbicara secara pribadi. Mengingatkan, membantu kita. Supaya kita nggak lupa bahwa ada dua kekuatan. Ya, dua kejelasan yang kita bisa miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat firman hari ini, bahkan lewat tema di bulan Oktober, yaitu apa? Anugerah dan kebenaran. Dua kata ini seperti rambu-rambu. Tentunya kita semua tahu dong rambu-rambu. Karena setiap rambu-rambu itu pasti punya tujuan. Ya sama, yang gampang misalkan kalau rambu-rambu di lalu lintas kan jelas tujuannya ya. Membantu kita. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di arah yang benar. Tidak nyasar. Membantu kita apa? Punya tujuan. Membantu kita juga apa? Tidak membahayakan orang lain. Jadi rambu-rambu itu selalu menolong kita. Memberikan tanda-tanda kepada kita. Di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa apa? Kita bisa mengerti. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan dalam menghadapi seperti yang dunia saat ini sedang hadapi, yaitu COVID-19, kita tahu hak dan kewajiban kita. Makanya saya berdoa lewat firman Tuhan hari ini, bahkan di bulan ke-10 Oktober ini, kita anak-anak Tuhan, khususnya keluarga Forward Living Church, jangan sampai kehilangan arah hidup. Jangan sampai menjalani kehidupan dengan apa? Tujuan yang tidak jelas. Jalan sih di jalan, tapi nyasar. Jalan sih di jalan, bergerak sih, tapi bisa membahayakan orang-orang di sekitar. Karena kita mulai lupa dengan apa? Dengan hak dan kewajiban kita. Nah, hari ini Tuhan mau sampaikan di bulan Oktober ini, saya percaya setiap minggu kita akan belajar sama-sama. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ada berkat besar yang Tuhan siapkan dan Tuhan memang berikan untuk kita miliki. Yaitu apa? Grace and truth. Anugerah dan kebenaran. Alkitab katakan begini. Di Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi lihat di ayat 24-nya. Tetapi siapa yang mau bermegah, semua kita pasti ya, bermegah itu kan artinya apa ya? Ya, bermegah itu artinya lebih dari cukup. Ada rasa bangga, rasa puas, menyenangkan. Atmosfer suasana yang emang kita semua hari-hari pengen mau. Kita mau bermegah. Tapi kita bilang, siapa yang mau bermegah di ayat yang ke-24, baiklah bermegah karena yang berikut. Nih, ada penjelasannya. Apa yang berikut? Kita bilang begini, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara tahu nggak? Cuplikan dari 2 ayat yang baru aja nih. Saya bacakan di Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kalau Anda lihat judul perikopnya, itu judul perikopnya dikatakan begini, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Boleh nggak kita ucapin sama-sama dimanapun Anda berada, kita ucapin ya judul perikop dari Yeremia 9 ini yang di ayat 23 dan 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi nggak lebay sih. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan titipkan. Siapa yang lagi nggak susah hari ini? Siapa yang lagi nggak takut, bingung, atau juga khawatir? Semua mengalami kok. Cuman mungkin volumenya, porsinya beda-beda. Tapi semua punya keinginan yang sama. Buat kita nih, bahkan manusia pada umumnya deh. Semua kita pengen bahagia.
Apalagi di masa-masa yang sebenarnya ini cukup panjang durasinya, kita dalam tekanan. Dan tekanan ini benar-benar bukan hanya dialami oleh orang dewasa, even anak saya yang baru 2 tahun dan yang kedua nih ya bulan Oktober ini nih ulang tahun 12 Oktober Asher ya ulang tahun yang ke-1. Nah, kedua anak saya juga melewati hari-hari, minggu dan bulan yang panjang yang sebenarnya kita sebagai orang tua sedih. Kenapa? Karena mereka berdua nggak bisa enjoy. Mereka berdua lebih banyak benar-benar memang berbulan-bulan di rumah. Jadi kita semua setuju deh. Kita lagi banyak nggak enaknya. Lagi banyak benar-benar diproses dan semua menanti. Dan keinginannya sama. Semua kita pengen bahagia. Tapi Alkitab bilang apa? Alkitab bilang begini. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Dan kita bersyukur loh. Kita bersyukur bahwa bulan ini kita punya tema grace, anugerah, and truth, kebenaran. Anugerahnya adalah kita punya Tuhan yang lebih dulu mau rendah hati, rela, bener-bener deh datang ke kita, memilih kita, melakukan segala sesuatu lebih dulu untuk kita. Bahkan dia mau menukarkan nyawanya demi kita. Makanya kan nanti di akhir kita akan mengingat kembali pengorbanan Yesus yang sempurna yang dia sudah berikan. Dan kita gak mau lupakan. Hari ini kita ingatkan diri kita lagi. Bahwa kita punya Tuhan, kita punya juru selamat yang telah melakukannya dengan sempurna di atas kayu salib. Dan kebenaran. Saudara, di masa pandemik ini, begitu banyak orang mencari solusi. Bahkan termasuk vaksin yang dirindukan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi tidak ada kebenaran yang sejati. Tidak ada kebenaran yang bisa bertahan dan ditepati janji-janjinya. Selain firman Tuhan itu sendiri. Keluarga FLC dimanapun Anda berada. Jangan merasa Anda tidak memiliki anugerah. Dan jangan pernah merasa bahwa kebenaran firman Tuhan tidak berpihak di kehidupan Anda. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Janjinya pasti digenapi. Hari-hari ini, khususnya di dunia barat, khususnya lagi nih di Amerika, ada satu karir baru. Satu karir baru atau pekerjaan karir baru yang ternyata luar biasa dampaknya di tengah-tengah masa pandemik ini. Dan karir ini berkembang itu di sebuah perusahaan, biasanya itu di human resources-nya, di sumber daya manusianya. Kenapa? Karena memang untuk sebuah perusahaan yang sangat-sangat besar dan memiliki pegawai yang jumlahnya sangat banyak, tidak mudah untuk mengelola perusahaan di tengah-tengah pandemik ini. Karena di masa pandemik ini semua bekerja apa? WFH, work from home. Dan ternyata mungkin di awalnya atau kalau durasinya sedikit kerja dari rumah ya, mungkin lebih enak. Tapi setelah berbulan-bulan begitu banyak SDM, tim kerja yang juga apa? Jenuh. Mulai capek, mulai gak nyaman, mulai stres dan depresi. Dan akibat kondisi ini yang mereka lakukan berdampak bisa buruk untuk apa? Untuk perusahaan. Sehingga apa yang terjadi tadi saya katakan ternyata di balik ini terciptalah jenis pekerjaan baru atau new career path yang bersumber dari apa? Sumber daya, divisi sumber daya. Pekerjaannya apa? Ternyata pekerjaannya itu orang-orang yang apa? Memberikan kebahagiaan. Di Inggrisnya tuh happiness practitioner. Kalau misalkan di perusahaan besar tuh ada yang namanya biasanya kita tahu ya CEO, Chief Executive Officer, CFO, Chief Finance Officer, COO, Chief Operational Officer. Sekarang nambah CHO, Chief Happiness Officer. Luar biasa. Ternyata orang-orang ini
punya keahlian dan kekhususan untuk membantu teman-teman dan tim kerjanya yang lagi drop mentalnya, yang lagi mungkin secara kejiwaan gak stabil di tengah-tengah masa pandemik ini. Jadi saya pelajari apa sih kelebihan yang mereka ini lakukan. Ternyata yang mereka lakukan ini adalah mereka lebih banyak memang memberi diri mereka untuk hadir dan memberi waktu untuk mendengarkan. Sehingga tujuannya adalah begini, mereka hadir untuk mendengarkan, coba pikirin gimana ada solusinya. Supaya apa? Supaya teman-teman mereka yang mungkin performa kerjanya lagi menurun bisa naik lagi. Kenapa? Karena apa? Terima kebahagiaan. Terima solusi. Tidak kesepian. Dan punya teman. Mungkin kita tidak lagi di perusahaan-perusahaan yang memiliki support system seperti itu untuk hidup kita. Mungkin hari ini kita lagi berjuang sendirian. Mungkin hari ini kita lagi dalam kekelaman dan kita merasa kesepian sendiri, nggak ada yang nolong. Mungkin kita pikir kita udah melakukan banyak aktivitas kegiatan untuk melupakan kebosanan, kejenuhan atau mungkin kesusahan pandemi ini, tapi Anda mungkin lagi ada di ambang di mana Anda merasa tidak percaya dengan diri Anda lagi sendiri. Anda tidak lagi percaya dengan kondisi keadaan, bahkan Anda nggak yakin apa masih punya masa depan. Atau jangan-jangan ada di antara kita mulai meragukan Tuhan. Hari ini firman mau mengingatkan, percayalah dalam Tuhan ada anugerah. Dalam Tuhan ada kebenaran. Karena hanya Tuhanlah tadi dikatakan. Bahkan waktu kita bisa mengenal Dia, itulah kebahagiaan kita. Ibrani 4 ayat 16 katakan apa? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ingin katakan buat semua keluarga FLC, jangan tunggu Chief Happiness Officer datang ke hidup Anda. Jangan nunggu dan gak mau bertindak sampai Anda pikir ada orang lain yang bisa membantu dan membuat Anda terlepas dari ini semua dan menjadi bahagia. Izinkan di minggu pertama ini saya ingin katakan, jika kita, dan saya juga mau kok bahagia, kenalah Tuhan kita Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Giatlah di dalam Dia, di dalam kebenarannya. Giatlah untuk apa? Hal-hal yang sederhana. Jangan berhenti baca Alkitab. Ikuti tuh bantuan ayat-ayat yang FLC berikan lewat sosial media. Setiap hari ada ayat-ayat yang bisa membantu kita untuk kita belajar tentang apa? Tentang anugerah dan kebenaran. Jangan lupa ada rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan supaya kita nggak nyasar. Supaya kita nggak membahayakan tujuan kita. Kita nggak membahayakan perjalanan kita, dan dalam perjalanan kita juga nggak membahayakan orang-orang di sekitar kita. Ada rambu-rambu yang jelas. Rambunya apa? Yaitu anugerah. Dia Tuhan yang telah lebih dulu memilih kita. Dia telah mati di kayu salib. Bahkan di atas kayu salib Dia berkata, dunia sudah dikalahkan termasuk kegelapan di COVID-19 ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap kegelapan diubah oleh Dia menjadi terang yang luar biasa, bersinar atas hidupmu. Mujizat terjadi, terima dalam nama Yesus. Anda yang sakit disembuhkan, terima kesembuhan. Terima kekuatan, terima harapan, terima kelegaan, terima keyakinan di bulan Oktober ini. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Oktober ini Dia akan tetap buktikan saudara bisa sampai kepada tujuan. Bahkan Dia akan berikan saudara bukan hanya sampai tepat waktu, tapi lewat kehidupan saudara, lewat perjalanan saudara, bahkan di bulan ke-10 ini, saudara bisa dipakai menjadi saksi. Saudara bisa bercerita.
Saudara bisa memuliakan Tuhan. Saudara bisa berbuat yang baik, saudara bisa berbuat yang benar, saudara bisa memberi, saudara bisa menabur. Saudara bukan lagi menahan hidupnya atau bertahan, tapi saudara bisa maju berjalan dalam iman karena ada kebenaran. Dan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, kebenaran yang sejati, the real truth. Dan saudara miliki itu di hidup saudara. Bahkan hari ini saudara sedang terimalah kekuatan hadir di hidup saudara. Saya berdoa, saya tumpangkan tangan. Lewat media apapun Anda menyaksikan online Sunday Service ini, saya katakan hidupmu, keluargamu, masa depanmu, bahkan bulan ini, Oktober 2020. Hidupmu diberkati dengan berkat-berkat surgawi dalam nama Yesus. Saya ingin katakan hari ini, bangkit. Itulah kenapa dikatakan jangan takut, tapi mari dengan penuh keberanian hampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Rambu-rambu itu diberikan supaya kita apa? Bisa melihat dengan jelas, supaya kita tahu di mana kita berada hari ini. Dan firman Tuhan bulan Oktober, bulan ke-10 di tahun ini, di masa pandemi COVID-19 ini, rambunya jelas. Anak-anak Tuhan punya dan hidup di dalam anugerah, punya dan hidup di dalam kebenaran. Dan kita tidak akan nyasar. Benar, dalam perjalanan kita bisa ada angin, hujan kencang disertai angin. Bisa ada hal-hal yang mungkin di sekitar kita berbahaya, tapi kita tetap terluput dari kecelakaan, terluput dari penyakit sampar, terluput dari penyakit menular. Saudara tahu kenapa? Karena kita tahu. Kita mungkin mengemudikan motor kita. Kita mungkin mengemudikan mobil kita. Tapi kita tahu, waktu kita mengemudikan, yang sebenarnya mengemudikan seluruh kehidupan kita yang terutama adalah Tuhan yang telah mengalahkan dunia ini, yang telah memberi jalan kehidupan yang kekal serta keselamatan untuk setiap saudara dan saya. Dan saya ingin katakan kabar baik hari ini, semua kita adalah biji matanya, semua kita adalah anak-anak kesayangannya. Bukankah 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3 berkata, karena kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3 jadi dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Lihat nih, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jika ada saat ini kita dalam pergumulan, bahkan dunia mengalami yang sama. Di pandemik ini bahkan sudah berjalan sampai di bulan ke-10 tahun ini. Percayalah, kehidupan kita hari ini tidak nyasar kok. Tetesan air matamu, keluh kesahmu tidak nyasar. Tapi saya ingin beritahu, Anda tetap sampai kepada tujuan. Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Karena Tuhan Yesus adalah pengemudi terbaik yang mengemudikan kendaraan hidup kita. Dan Dia mau benar-benar kendaraan hidup kita bukan hanya untuk kita, tapi siapapun yang ada di kehidupan kita bisa semuanya selamat sampai kepada tujuan. Dan akhirnya apa? Memuliakan Dia. Dia imam besar agung kita. Dialah Tuhan, Dialah sumber kebahagiaan kita. Sebelum saya tutup, kalau bicara rambu-rambu, rambu-rambu itu penting banget untuk semua kita. Tadi jelas tujuannya rambu-rambu, memberi tanda supaya tidak nyasar, supaya tetap ada di arah yang benar, supaya tidak membahayakan orang lain. Semua rambu-rambu itu membawa kebaikan buat kita. Pertanyaannya, kenapa rambu-rambu harus ada? Kenapa rambu-rambu harus ada? Karena pada umumnya dan sifat alaminya manusia suka buat pelanggaran. Itulah kenapa hari ini Tuhan izinkan, bahkan dari sebelum 2020 ada, Tuhan sudah titipkan tema di Forward Living Church Oktober ini tentang Grace and Truth. Supaya kita diingatkan lagi, disadarkan lagi. Karena sifat alami manusia, kita semua suka melakukan pelanggaran. Nih sebelum saya tutup, ada 5 pelanggaran klasik yang sering sekali terjadi
Dan gara-gara itu kita mulai gak patuh, gak taat sama rambu-rambu yang ada. Dan kita mulai lupa hidup kita itu karena anugerahnya. Karena belas kasihnya, karena kemurahan hatinya. Dan kita lupa bahwa hidup kita punya firman. Firman yang bukan hanya menuntun kita tentang hari ini. Tapi firman yang bisa membantu kita. Bahwa yes, hidupku hari ini ada. Tapi tidak selamanya tentang di sini. Tapi kehidupanku adalah tentang kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. 5 klasik pelanggaran yang suka kita buat. Sehingga kita mulai gak patuh sama rambu-rambu. Hindarin ini. Hindarin. Supaya kita benar-benar sampai kepada tujuan. Yang pertama, alasan klasik kita suka melanggar. Kurangnya kesadaran untuk taat. Kurangnya kesadaran untuk taat. Saya berdoa lewat perjalanan kehidupan iman kita di gereja lokal Forward Living Church. Semua keluarga FLC terus disadarkan. Untuk apa? Taat. Taat. Jangan biarkan apa yang Anda lihat secara jasmani, apa yang Anda dengar secara jasmani mengganggu keputusan-keputusan kehidupan iman yang Tuhan sudah titipkan di hidup Anda. Yang sebenarnya ujungnya untuk Tuhan dimuliakan. Ingat, Yesuslah sumber semuanya. Kuncinya taat. Karena Yesus kita telah memberi teladan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Klasik pelanggaran yang kedua suka dibuat sehingga kita tidak patuh. Yang kedua adalah selalu kita suka mengulangi kesalahan yang sama, benar nggak? Hindari, makanya kita mulai belajar. Hari ini kita diingatkan, jangan, atau gini, berhenti. Sadar, jangan terus-terusan lakukan kesalahan yang sama. Makanya dikasih rambu. Diingatkan hari ini tentang anugerah dan kebenaran. Supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama, tapi bangkit, berjalan dalam iman, hidup melakukan perubahan. Dan semuanya itu yang bisa membawa positivity dan kebaikan untuk kita. Terima kasih untuk semua keluarga FLC yang di masa pandemik ini. Terus membuat keputusan-keputusan terbaik untuk hidupmu dan keluargamu. Bukan hanya secara positivity, tapi perubahan-perubahan yang Anda lakukan di diri Anda sendiri. Yang pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Sukses, lanjutkan terus, dan percayalah Tuhan beserta dengan Anda. Pelanggaran klasik yang ketiga yang suka dibuat. Walaupun rambu-rambu sudah ada tapi suka dilanggar. Nih yang ketiga. Masih banyak yang suka nganggap remeh. Karena merasa udah tahu, udah hafal. Udah tahu, gak perlu lihat-lihat rambu lah, gue udah tahu nih jalurnya yang mana. Hati-hati loh. Jangan suka anggap remeh. Bukankah kita bilang rahmatku baru setiap hari? So, miliki kondisi hati dengan ekspektasi yang gak sama. Miliki perspektif pikiran tentang segala sesuatu yang saudara memang bisa lihat, bisa imajinasikan, bisa bayangkan untuk hidupmu hari ini, termasuk juga untuk besok hari. So, be creative in your own mind, in your own heart, to see, untuk bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang kehidupan, termasuk, bukankah kita bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Bukankah Alkitab sendiri bilang, semuanya itu sebenarnya mendatangkan kebaikan. Supaya kita bisa menjadi dewasa, dimurnikan, betul nggak? Didewasakan, supaya kita nggak cuma lagi terus-terus minumnya susu, tapi harus belajar makanan yang apa? Yang keras. Artinya begini, nggak bisa saudara jalani hari-hari ini, bahkan ya udahlah masuk di Oktober sama-sama aja lah. Lagi PSBB juga, ya COVID sama lah, selama belum ada vaksinnya udahlah. Emang begini semuanya lagi susah, jangan sembarangan. Jadi berhenti ucapkan perkataan-perkataan yang nggak perlu diucapkan, apalagi yang negatif, yang sembarangan. No. Sifat manusia yang klasik, yang ketiga, kenapa suka melanggar rambu dan kadang-kadang nyasar, bahkan membuat hidupnya berbahaya sendiri. Suka menganggap remeh. Yang keempat, alasan klasik yang keempat, kenapa orang suka melanggar rambu adalah karena begini, mementingkan ego sendiri. Itu sifat alami semua kita, dan itu kita perlu diproses. Makanya hari ini Tuhan ingatkan lewat tema yang baru sepanjang bulan ini, kita akan belajar tentang grace and truth.
Nggak bisa hanya tentang anugerahnya. Ada kebenaran. Bukankah Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Makanya saya ajak kita semua hari ini. Yuk sama-sama. Kita mulai pikirkan tentang kondisi apa yang ada dan berbicara, bahkan ngobrol terus-terusan tiap jam di hati dan di pikiran kita. Apakah semua topik obrolan dan apa yang kita pikirkan hanya membawa diri kita dan hidup kita tujuannya hanya tentang kita saja? Atau ada di perjalanan hidup kita yang kita tahu di depannya bahkan selama perjalanannya Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau tidak ada Tuhan Yesus dimuliakan, coba berhenti dulu, reroute lagi, diatur lagi rutenya, dijelasin lagi, diperjelas lagi tujuan hidup saudara atau perjalanan hidup saudara, supaya saudara tahu bahwa dalam masa-masa ini kemuliaan, karya dan mujizat Tuhan tetap dan selalu beserta dengan kita. Yang terakhir nih, pelanggaran klasik yang kelima yang suka kita lakukan dalam kita melanggar rambu yang sudah ada karena apa? Suka banget ikut-ikutan yang lain. Kita suka banget. Nah, makanya hari ini berhenti untuk hanya bisa melihat selalu tentang orang lain. Hidupmu hari ini spesial. Keluargamu hari ini spesial. Saya gembala dengan semua yang melayani di Forward Living Church. Saya berdoa dan melepaskan berkat semua keluarga FLC. Hidupnya diberkati. Ada kerukunan, ada damai, ada ketenangan buah roh menyertai hidup Anda semua. Sehingga akhirnya kita benar-benar di gereja ini. Walaupun kita nggak ketemu saat ini sementara waktu secara langsung onsite di gereja. Masih ketemu lewat aplikasi-aplikasi internet atau aplikasi-aplikasi yang ada. Untuk kita bisa dibantu juga lewat apa? Small groups passion. Pesan saya, tetap terhubung seorang akan yang lain. Supaya kita tahu, kita nggak hanya fokus melihat orang lain, kehidupan orang lain, atau apapun yang orang lain sedang alami. Karena kita harus percaya, yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Termasuk hari ini, termasuk bulan ini. Ada berkat baru Tuhan siapkan di kehidupanmu, di keluargamu, apapun yang sedang dan akan engkau lakukan. Tuhan sudah lebih dulu ada di sana. Mazmur 26 ayat terakhir hari ini Alkitab bilang begini, ayat yang kedua dan ketiga. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih-Mu dan aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Saya berdoa, biarlah hati kita semua, mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya berdoa biar kita semua hidupnya bisa di dalam kebenaran. Sehingga apa? 5 pelanggaran klasik tadi. Kurang kesadaran untuk taat, selalu melakukan kesalahan yang sama, suka menganggap remeh, selalu mementingkan ego sendiri, dan yang kelima, suka banget ikut-ikutan yang lain. Kita bisa hindari dengan baik dan benar. Kita tidak ikut tipu daya si jahat, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya untuk kau menjalani bulan ke-10 ini, engkau tetap hidup di dalam grace anugerah, dan engkau tetap hidup setia di dalam kebenaran Tuhan hari ini sampai seterusnya. Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita semua sama-sama menyiapkan waktu kehidupan kita di dalam hadiratnya untuk masuk di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan, saya percaya semua kita telah menyiapkan apa yang perlu kita siapkan, yaitu setiap roti dan anggur, di mana setiap minggu pertama awal bulan kita punya kesempatan mengingatkan kembali kehidupan keluarga diri kita masing-masing, bahwa kita punya Tuhan yang telah melakukan segala sesuatunya lebih dulu untuk kita, termasuk teladan yang tidak pernah akan bisa disamakan oleh siapapun sampai selama-lamanya, menyerahkan nyawanya bagi setiap kehidupan kita. Dan waktu kita percaya,
kita semua, saya ingin katakan dengan sungguh-sungguh, kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saya ingin katakan apapun kondisimu hari ini, percayalah kepada Tuhan. Yang terbaik sedang ada di hidupmu. Yang luar biasa sedang ada di hidupmu. Saya ingin katakan di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan hadir menyertai hidupmu. Dan Anda semua akan melihat bulan ke-10 ini, tangan Tuhan tidak terlepas dari hidup dan keluargamu. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti menjerit berseru. Jangan berhenti memuji Tuhan. Andalkan Tuhan. Banggalah kepada Dia. Semua akan tinggal lenyap. Tapi kasih Tuhan, cinta Tuhan untuk selama-lamanya buat kita. Mari saja kita sama-sama menyiapkan hati kehidupan kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari arahkanlah hatimu. Angkatlah setiap roti yang ada di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Bahkan di sesi bagian akhir di online Sunday service ini. Terima kasih terlebih dulu Engkau telah berbicara lebih jelas. Berbicara Tuhan di minggu yang baru, minggu awal di bulan yang baru buat kami tentang bagaimana kami hidup di dalam grace and truth, di dalam kebenaran dan anugerah. Terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran klasik yang membuat kami menjadi salah arah, salah tujuan. Membahayakan diri kami, bahkan juga membahayakan orang lain, dan Engkau tidak dimuliakan. Ampuni kami, jauhkan kami. Tapi biar hari kami belajar terus bagaimana Engkau telah melakukan semuanya lebih dulu buat kami, sehingga kami bisa hidup oleh anugerah. Dan kami punya kebenaran yang tidak akan pernah gagal oleh apapun. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk apa yang boleh ada di tangan kanan kami. Tubuhmu yang sudah terpecah-pecah, Engkau begitu sempurna pengorbananmu. Engkau berikan yang terbaik buat kami, sehingga kami percaya hari ini. Kami percaya kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kami percaya di bulan ke-10 Oktober ini hidup kami, keluarga kami akan luar biasa. Karena bukan kami lagi yang hidup, tapi benar-benar Tuhan Yesus, Engkau mengambil alih dan Engkau hidup di dalam kami. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terimalah dengan iman. Terimalah dengan ucapan syukur dan penuh hormat. Kemenangan terjadi di hidupmu. Dalam nama Yesus, terima dan makanlah. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan setiap minuman dan cawan yang di tangan kanan kita, kita akan dengan tinggi di atas kepala. Apa yang ada di tangan kanan kita adalah cawan atau minuman yang luar biasa. Karena apa yang di tangan kanan kita adalah lambang dari pengorbanan. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Hanya oleh darah Yesus kita yang percaya kita menerima penyucian, pengudusan, pemurnian serta pengampunan dosa. Berbahagialah kita yang mendengar dan percaya. Kita masuk di bulan Oktober ini dengan hal-hal baru yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan berikan menjadi bagian yang tidak dilepaskan di kehidupanmu. Berjalanlah, melangkahlah di dalam iman, bertindak di dalam iman, dan jangan takut. Sebab hal-hal yang baik dan benar menyertai kehidupanmu. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ialah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan ucapan syukur, sambut dengan penuh kerendahan hati. Terimalah kemenangan, kemerdekaan, semangat dan gairah yang baru di bulan yang baru Oktober ini. Dalam nama Yesus, terima dan minumlah. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari saya ajak semua kita dimanapun Anda berada. Ucapkan syukur. Ya, gunakan mulut Anda. Ya, pakai kata-kata yang Anda bisa ucapkan sebagai tanda hormat terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur, say thank you. Thank you. Kalau bukan Tuhan, kita nggak mungkin ada hari ini. Kalau bukan Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati hadirat lewat pujian dan penyembahan? Kalau bukan Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar bahkan mengerti firman? Saya percaya Roh Kudus akan menyempurnakan setiap ibadah online Sunday service ini untuk kita semua sesuai kehendaknya. Terima dengan damai, terima dengan ucapan syukur dalam kesabaran. Dan lihatlah, tangan Tuhan tidak pernah terlepas atas hidup dan keluargamu. Percayalah, hal-hal yang bukan hanya baik loh, yang terbaik dan yang baru akan bisa Tuhan kerjakan. Dan Tuhan akan buktikan terjadi lewat kehidupanmu. Terima, bergairah, dan bersemangatlah. Terima kasih untuk seluruh gereja Tuhan yang sudah sangat-sangat setia. Terus kita sebagai keluarga bergandengan tangan, kompak dalam kerendahan hati dan percaya Tuhan sedang melakukan yang besar dalam waktu-waktu ini. Melakukan hal yang besar, perkara yang hebat di waktu-waktu ini. Jangan mundur. Jangan ingin pergi dan jangan ingin menghindar. Tapi bangga. Punya rasa memiliki. Punya rasa syukur. Karena kita ada bukan oleh kuat dan gagah, tapi karena tuntunan Tuhan. Because of grace and truth. Kalau saudara bisa menyaksikan online Sunday service ini, Tuhan yang melakukannya untuk Anda. Tuhan sedang memeluk Anda, Tuhan sedang berbicara. Jangan pernah keraskan hati. Kompak dengan Roh Kudus. Hindari 5 kesalahan klasik tadi. Tapi belajar kembali taat, fokus, berserah, mengandalkan. Dan hidup sebagai hamba yang setia. Di momen ini saya ucapkan terima kasih juga untuk semua keluarga, tim, seluruh volunteers FLC yang mungkin kita nggak bisa lihat, yang bekerja luar biasa di belakang layar untuk benar-benar every week, every day mengusahakan untuk bisa seluruh kehidupan spiritual as a local church bisa terjadi day by day, week by weeks. Thank you. Saya berdoa semua perbuatan keikhlasan yang Anda lakukan, Tuhan yang balaskan. Dan Anda semua akan tercengang-cengang bagaimana Tuhan berpihak di hidup Anda. Dan melakukan karya yang lebih besar yang Anda bisa bayangkan. Kalau Anda telah pikir Anda melakukan yang besar dan sudah besar, Tuhan akan melakukan lebih besar lagi. Karena pada akhirnya hanya Dia yang dimuliakan. Dan saya juga gak lupa, say thank you. Sebagai gembala dengan semua kepemimpinan kita di Forward Living Church. Saya thank you and thank you untuk semua jemaat Tuhan yang sabar, yang rendah hati, yang setia dan taat, very commit and loyal untuk apa? Memberi, untuk menabur, baik persembahan tiap minggu, termasuk di minggu pertama Anda telah memberi ucapan syukur, diakonia, persepuluhan, buah sulung. Pesan saya, lakukan aja terus kok, karena kita bisa melakukannya. Itu karena Tuhan. Nanti ada kok waktunya. Kita nggak bisa melakukannya lagi. Tapi selama Anda bisa melakukannya, kerjakan dengan setia. Jangan takut dan gentar, tapi kerjakan taat di dalam iman. Karena semuanya kebahagiaan kita nih. You mau ngomong kebahagiaan tentang kesehatan, tentang keuangan, kecukupan, rasa di hati, kepuasan. Tuhan sumbernya. Tuhan segala-galanya. Kalau kita mengenal Dia, hidup dalam anugerahnya, dan hidup dalam kebenarannya, Anda tidak akan tergoncangkan. Walaupun dalam masa pandemik ini. Terima kasih. Anda telah buktikan. Anda tidak tergoncang. Anda bukan orang atau jemaat yang takut dan gentar. Karena Anda setia, berkomitmen sebagai keluarga. Memastikan kita saling melengkapi seorang yang lain. Lewat setiap pemberian yang Anda lakukan. Doa saya sepanjang bulan ini. Anda semua penuh hikmat, roh takut akan Tuhan. Diberikan kekuatan, kecerdasan, pengelolaan, penguasaan diri yang baik. Sehingga apapun yang Tuhan titipkan, Anda bisa bertanggung jawab, terjadi multiplikasi, dan orang lain bisa menikmati segala sesuatunya di masa-masa yang tidak mudah ini. Thank you again. Kasih tahu ke teman dan keluarga yang lain untuk sama-sama bisa menyaksikan online Sunday service ini. Karena sebagaimana Tuhan berbicara kepada Anda, sebenarnya Tuhan juga mau berbicara kepada orang-orang
di sekitar Anda. Biarlah hidup Anda menjadi jembatan yang baik, jembatan yang bebas dari kecelakaan, tapi bisa membawa orang lain sampai kepada tujuan. Selamat hari Minggu, dan saya ajak kita semua, mari terima berkat dan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Biar benar-benar Engkau ya Roh Kudus juga benar-benar terus berbicara kepada kami. Berikan kami terus dalam waktu-waktu ke depan untuk bisa memahami, memproses segala sesuatu. Untuk apa yang Kau ingin kerjakan dan sampaikan di kehidupan kami di online Sunday Service hari ini. Sempurnakan supaya kami bawa segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan Tuhan, dan benar-benar lewat kehidupan kami. Biarlah ada pertobatan-pertobatan terus terjadi. Firman-Mu, Injil-Mu terbuka bagi siapa saja yang boleh berjumpa dan ada bersama dengan kami di sepanjang bulan Oktober ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terus pimpin kami, bimbing kami, dan biar kemuliaan hanya bagi-Mu. Arahkanlah hati-Mu, angkatlah kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Lanjutkanlah hidup-Mu di sepanjang bulan ini, hari ini, di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Dan biar kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama semua. Katakan amin. Selamat hari Minggu, sehat selalu, tetap semangat. Tuhan memberkati. Suara-suara meriah buat Tuhan Yesus, haleluya.